selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang. Ya Lur, kita masuk di program selanjutnya, obrolan komunitas. Dengan tema kita Rotrex Genius, ya. Ini singkatan dari generasi muda, unggul dan sukses. Think Deeper, Play Harder. Dan bersama dua narasumber kita, diantaranya ada ini para aktivis dari Rotrex, ya. Ada Muhammad Vigo Oktaviansa selaku Presiden Rotrex Club of Palembang 2025-2026, ya. Dan juga ada Muhammad Nazib Salman dari PIC Kurikulum Rotrex Genius 2026. Dan langsung baik kita ngobrol-ngobrol bersama kedua narasumber kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Cek Dola. Halo Cek Dola. Iya, apa kabar? Alhamdulillah. Iya, ini yang nama Vigo mana, yang mana Najib mana? Perkenalkan semuanya, nama saya Vigo Oktaviansyah. Ya, perkenalkan nama saya Nazib Sahman, biar kita akrab baik, manggil Ajib baik. Ajib, ya. Dari tadi kita ketemu Ajib ya. Namanya bagus kalau Ajib ya. Ya. Ajib. Kita pengen kenalan dulu. Rotrex Club itu apa? Coba jelaskan. Kalau Rotary Club of Palembang itu sebenarnya organisasi kayak kerelawanan gitu. Jadi kita nih ngebantu kayak ada masalah apa sih di sebuah lingkungan masyarakat itu. Nah, kita kayak bantu penuhin kebutuhannya mereka gitu. Kalau untuk Rotary Club of Palembang itu sendiri di bawah naungan Rotary Club of Palembang. Yang mana untuk tahun berdirinya itu sebenarnya aktif tahun 2022. 2022, jadi sekitar 4 tahun yang lalu 4 tahun yang lalu ya. Aktifnya. Dan sekarang sudah angkatan keberapa? Kalau sekarang udah angkatan keempat. Jadi Vigo ketua yang keempat. Iya, kalau sekarang saya menjabat sebagai presiden keempat gitu. Oke, ya sebenarnya presiden ya. Dan 1 tahun sekali dipilih. Kalau pemilihan iya, cuma menjabat 1 tahun sekali, gak bisa lebih kayak gitu. Kenapa kok singkat? Singkat apa? Jadi 1 tahun, nggak bisa 2-3 tahun. Biar kayak kita tuh kan gak ada sistem demisioner 1 tahun kepengurusan tuh keluar nggak, tapi kita itu kayak lifetime, terserah mau berapa lama di Rotary itu. Jadi semua orang tuh dapat bagian. Jadi 1 tahun masa jabatan sebagai pengurus ketua lah ya, dan nanti bisa menjadi anggota juga. Iya. Dan selamanya untuk berdedikasi gitu. Iya. Ya. Kalau untuk batasan tuh kayak sampai umur 30 tahun lah untuk Rotary itu sendiri. Ya. Itu untuk, bisa dikatakan remajanya dari Rotary Club ya. Ya. Oke, di samping Vigo ada Ajib. Oke, Ajib ya. Ini Ajib kehalangan mic nih kita. Oke, kalau di kamera saya ya. Nah, Ajib, Ajib pengen tahu juga ya, apa itu program Genius? Nah, Rotary Genius ini salah satu program terbesar kami, Cek, yang kami sudah sangat banyak sekali kolaborasinya dari pihak-pihak yang ternama. Tapi di sini kami juga sudah menyiapkan beberapa bulan, 2 bulan. Di sini Nazib juga sebagai PIC kurikulum, yang dimana kami dari para aktivis Rotary Club sudah menyajikan semua panitia sebaik mungkin agar nanti di hari kedepannya atau bulan kedepannya kami sudah siap. Oke, ini program tahunan. Ya, program tahunan. Ya, jadi antara Rotrex Club dengan Rotrex Genius ini apa hubungannya, ada variabelnya kemana? Atau mungkin
langsung ke informasi atau laporannya ke ketua presiden ya. Presiden. Bukan sendiri-sendiri ya. Bukan, iya. Jadi Rotary Genius itu sebenarnya kayak proker utama lah, main project dari Rotary Club of Palembang. Yang mana untuk PIC-nya kita itu ke anggota, makanya Nazib dipilih sekarang untuk PIC kurikulumnya. Jadi segala konsep pembelajaran itu dirancang oleh PIC kurikulum itu sendiri. Oke ya. Oke, dulu galau-galau yang pengen bergabung silakan di 0711351656 ya, dan bersama dua orang yang luar biasa mewakili kawan-kawan yang luar biasa juga. Berapa jumlah anggota sekarang? Kalau untuk jumlah anggota yang aktif sekarang itu dari Rotary Club of Palembang 52. Dari tahun pertama? Atau ada juga yang sudah mulai kerja terus mereka udah lagi aktif gitu? Kalau untuk sekarang kan udah ada yang demis duluan, udah ada yang kayak hiatus, tapi untuk sekarang yang benar-benar aktif itu 52 dari angkatan awal, iya. Oke, jadi ada senior-seniornya masih ya? Iya, ada beberapa. Iya. Dan untuk senior sendiri ya, apakah ada pembinaan untuk adik-adiknya biasanya untuk seniornya, atau mungkin yang udah lama awal-awal mereka buka? Kalau yang pasti adalah pembinaan kayak dibimbing kita tuh harus ngapain sih dalam 1 tahun ke depan tuh, kayak ngejalanin program apa aja, kayak dibimbing mau ngapain aja gitu. Oke, kembali ke Rotrex Genius ya. Iya. Ini kan singkatannya apa tadi Genius nih? Generasi. Muda, unggul dan sukses ya. Dan itu ada bahasa Inggrisnya think differ, play harder. Ini juga tema kita ya. Cek, benar. Ya. Apa yang akan diangkat dalam kegiatan ini? Mungkin lebih kemana? Apa ke pendidikan atau mungkin kearifan lokal atau dari pola pikir anak-anak? Nah, kalau dalam Rotary Genius ini Cek ya, bahwasanya kami ini ingin berfokus self awareness atau lebih tepatnya meningkatkan kepercayaan diri. Di sini kami memakai kurikulum yang kita tahu semua ya Cek ya, seperti deep learning. Nah, di situ kami memfokuskan bagaimana dia tahu dengan keimanan, kewarganegaraan, tentang komunikasi dan berbagai hal. Nah, di sini kami ingin meningkatkan cara dia tahu tentang kalau dalam bahasa psikologinya psikologi pendidikan, atau lebih tepatnya yaitu adalah berpikir majemuk. Artinya dia bermacam-macam dan dia tahu dengan pribadi dirinya sendiri. Karena kami ingin menciptakan anak-anak SD ini tahu dengan pribadinya dirinya sendiri. Begitu, Cek. Oke. Dimulai dari anak-anak SD. Benar, SD. Terus cuma batasan SD atau mungkin dari remaja kayak SMP SMA? Karena Rotary Genius ini memang menargetkan anak-anak SD biar nanti kedepannya difokus di SD saja, Cek. Fokus di SD ya. Oke. Ini pembagian dari Rotary Club sama Rotary Genius ini, apakah semuanya teman-teman Rotary Club juga bisa ikut dalam Rotary Genius? Yang pasti iya, dari semua PIC, panitia, apapun terkait pihak-pihak yang menghubungkan pihak Rotary dengan pihak eksternal itu, semua Rotary itu kayak ikut andil kayak gitu, dari segi persiapan tempat gitu, dari peralatan sama juga penyokong pendanaan bisa juga dari Rotary gitu. Iya. Oke, balik lagi ke pendanaan ya. Pendanaan ini dari pribadi anggota atau dari ada sponsor juga? Kolaborasi sih, Ceh. Kita ada yang makai duit dari kantong pribadi dari anggota Rotary itu sendiri sukarela ya, tapi gak ada yang Gak ada pemaksaan gitu. Tapi juga kita open donate. Jadi pihak luar yang mau ngebantu acaranya kita boleh banget mau donate gitu. Terus Donasi juga ada ya? dari sponsorship juga kayak gitu. Ya, donasi gitu ya. Oke. Lanjut kembali untuk pertanyaan mengenai Genius. Programnya apa, Be? Programnya ini Cek, kami ini membuat 12 minggu. Nah, di dalam 12 minggu kita potong saja langsung jadi 10 minggu, karena di minggu pertama itu pembukaan dan minggu yang terakhir penutup sebagai farewell party, lebih tepatnya kita graduation kepada anak-anak siapa paling terbaik. Baik tadi Cek dengan bertanya apa sih program-programnya. Program kami ini lebih meningkatkan yang pertama sekali kalau ada 8K Cek ya. Yang pertama itu kemandirian. Sudah kemandirian, kewarganegaraan dan keimanan. Nah, tetapi karena kita tahu semua Cek, karena kita sebelum kayak di kelas tuh berdoa, artinya sudah masuk nih keimanan. Jadi kami ini fokusnya lebih kayak bisa juga kayak kolaborasi. Nah, salah satu di program kami di minggu kedua ini Cek, kayak ngebuat gunung meletus. Nah, ini karena kenapa Cek? Karena kami ingin agar anak-anak yang kita ajarkan ini tahu tentang kreativitas, begitu Cek. Jadi ada ilmiah juga ya? Benar, ada. Jadi religinya dapat,
akhlak lah ya. Akhlak bener. Terus ilmiahnya dapat, Dapat semua. edukasi ya. Bener. Karya seni ada juga kayaknya. Ada karya Budaya seni. atau karya seni? Kami sih lebih tepatnya sejarah sih, Cek. Oh, Nah, sejarah Indonesia. Nanti kami mengundang organisasi juga yang diplomasi lebih tepatnya. Biar anak-anak ini lebih paham begitu. Kami kerjasama. Oke, lebih paham ya, kerjasama. Bentuknya ini ya apa? Kerja kayak kolektivitas ya. Media partner begitu. Ya, oke. Targetnya anak kelas berapa kalau SD? Kalau targetnya dari kelas 2 sampai kelas 5, Cek. Kelas 2 sampai kelas 5. Ya. Kelas 6, kelas 1 kelas 6 kenapa enggak dipilih? Karena ya mungkin itu adalah masa-masa yang kami kalau dari pengalaman cek bahwa anak-anak ini masih perlu dibimbing lebih. Kalau kami lebih agar yang kelas 2 kelas 5 ini sudah layak untuk kami dapatkan gitu. Ya, kelas 2 dan kelas 2 dan sampai kelas 5. Kelas 1 menjadi prioritas untuk sekolahnya masing-masing ya. Nah, kelas 6-nya transisi kan ke remaja gitu. Ya, benar. Kalau kami ini ingin ya takutnya yang kelas 6 ini fokus mau ke SMP. Jadi kami ingin Jadi ini kegiatannya di luar sekolah atau dalam sekolah-sekolah gitu? benar. Kami mengambil di luar sekolah karena kami jadwal di hari Minggu, Cek. Nah, di hari Minggu ini untuk tempatnya masih dialokasikan, masih kami mencari tempat, tapi kalau untuk siswa-siswanya sudah pasti begitu. Oke, sudah ada ya. Sudah pasti. Dan targetnya apa statusnya siswa ini menengah ke bawah atau semuanya bisa? Dari ekonomi. Nah, ini juga kami dari ProTrack News ini kami ingin menengah ke bawah karena kami ingin bagaimana orang-orang yang mohon maaf karena masih belum berkebutuhan khusus dalam ekonomi, kami ingin lebih fokus ke orang-orang yang berbutuh gitu. Dan kembali ke Road Track tadi ya. Kalau mau jadi anggotanya gimana, Viko? Kalau untuk road track jadi anggota road track gitu ya. Ya. Kita ini kan tiap tahun tuh kayak beda kepengurusan, beda juga kayak kebijakan gitu. Ya. Entah itu presiden selanjutnya apakah mau open recruitment menerima anggota atau enggak itu terserah untuk kepengurusan selanjutnya. Tapi yang pasti kalau untuk ikut andil kita nih kayak boleh ikut volunteeran dulu, ikut beberapa kali aktif kegiatannya road track gitu. Kalau semisalnya udah memenuhi nilai-nilai road track, boleh banget untuk join gitu. Oke, untuk join ya. Apakah harus volunteer dulu baru jadi pengurus? Sebenarnya Anggota gitu. sebenarnya enggak juga, makanya aku bilang tadi kebijakan itu kembali ke presiden yang selanjutnya, beda kebijakan. Tapi untuk tahun ini saya sendiri open recruitment gitu. Jadi kayak kita ngadain internship kayak magang gitulah selama sebulan. Jadi kayak anak-anak yang calon anggota tadi itu kayak diarahin ngebuat project gitu, buat project. Kalau di organisasi kan harus menempuh waktu lama ya. Iya. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun baru jadi anggota penuh ya. Nah di Road Track ini memang apa ya kayak ada kebijakan sendiri kalau atau melihat anak-anak yang memang punya potensi, punya keinginan langsung direkrut untuk jadi anggota. Sebenarnya untuk road track terkhusus untuk road track Palembang itu sendiri kita melihat bukan dari beberapa banyak pengalamannya, tapi juga kayak komitmennya juga. Jadi meskipun kayak dia untuk teknis menjadi pemimpinnya itu belum layak dalam artian masih banyak yang diperhalus lagi, tapi kita butuh komitmennya. Dia nih niat atau enggak sih mau aktif atau enggak untuk kedepannya bisa dibimbing juga kan gitu. Kalau mereka punya kelompok atau komunitas lainnya boleh masuk. Boleh, sebenarnya boleh aja sebenarnya. Ya, asal Pengalaman lainnya. asal jangan ganggu ya. Iya, asal komitmen itu yang penting. Jangan terganggu lah ya. Iya. Kalau sibuk nanti yang diutamakan kan pendidikan mereka. Iya, kan. Oke, Road Track ini kebanyakan anak-anak kuliah ya. Kalau kebanyakan iya, anak-anak kuliah, ada juga yang tamatan kuliah gitu, fresh graduate ada juga kayak gitu. Bagaimana mereka untuk membagi waktunya? Makanya sebenarnya kita nih kebanyakan kegiatan itu di weekend, Sabtu Minggu. Hari Sabtu Minggu ya. Dan juga untuk pembahasan kayak mau ngebahas project gitu kan bisa di hari Minggu juga karena kita tuh yang bukan intens tiap minggu tuh ada kegiatan enggak, tapi kayak ada waktu-waktu tertentu kayak sekarang kan habis lebaran untuk Road Track Genius itu sendiri kan. Ya. Oke, Road Track Genius ini yang aktif berapa orang? Kami kalau seluruh panitia nih, Cak ya. Ya. Kalau panitia ini kan banyak aja, ada sponsorship, ada kurikulum. Mungkin sampai tadi yang kata Kak Vigo sebagai presiden ikut semua adil 50 orang. 50 orang ya. Dan
untuk pertemuannya ada waktu-waktu khusus nggak? Kayak kopdar gitu ya, atau mungkin ada sekretnya di mana gitu? Kalau waktu-waktu tertentu terus ketemunya di mana nggak ada juga sih. Tapi yang pasti kita tuh kayak ada ketemu dalam lingkup besar gini ya. Kayak road track Klub Palembang dari Medan juga, kayak semua daerah road track yang ada di semua daerah gitu ngumpul di satu tempat. Satu tahun. Oh ya, per 1 tahun itu. Yang mana tahun ini kumpulnya di Magelang gitu. Oh, se-Indonesia ya. Iya, Indonesia. Ya. Tapi kalau yang sendiri di Sumsel ada berapa cabang? Ada cuma satu aja? Kalau di Sumsel cuma satu aja sih, di Palembang, road track Palembang. Klub Palembang, iya. Dan itu ada sekretnya atau tempat ngumpul-ngumpul? Kalau tempat ngumpul nggak ada, kayak lebih ke mungkin kita menjalin ikatan emosional selain organisasi. Jadi kayak teman-teman tuh saling ngumpul di salah satu rumah anggota kayak gitu. Oh, ada acara lah ya. Iya, kayak Dan itu termasuk kayak lebih dekat silaturahminya, terus membahas kinerja atau program kerja gitu ya. iya. Ya, dan 1 bulan sekali ada waktunya kumpul? Lebih malahan. Lebih ya. Lebih sering kayak kalau aku pribadi yang nganggap ini tempat road track ini bukan sebagai belajar sambil bermain, tapi tempat bermain sambil aku bisa belajar gitu. Itu road track. Ya, jadi kebersamaannya terasa ya. Ya. Oke, di berapa tempat road track Jenius sudah ada? Atau mungkin dalam 1 minggu tuh satu tempat aja atau banyak gitu? Ya, untuk 1 minggu 1 tempat saja, Cek. Sekarang udah berapa tempat? Kami kalau untuk mencari lokasinya masih banyak seperti BKB, si Demang masih mencari tempat begitu. Oh, baru mau coba untuk tahun ini ya? Ini sudah 3 kali ya press ya? Ya udah 3 kali sih ini. Kayak mencoba tempat yang berbeda ya sekarang. Satu program ini 1 tahun biasanya itu berapa tempat? Saya tanya tuh. Kalau untuk tempat cuma 1, Cek. Jadi Satu fokus ya, gitu. fokusnya. Nah, rencananya di mana? Belum tahu. Belum tahu, Cek. Tapi kami sudah pasti di lingkungan Palembang, mungkin di Demang dan Bukit. Sudah Contohnya pasti. yang tahun-tahun yang lalu di mana? Kalau tahun-tahun yang lalu kita ngadain di Kuto Batu. Memang masyarakat sana ya? Memang masyarakat sana. Yang mana kita sekarang tuh pendekatannya lebih beda, lebih ke anak-anak ojol kan, ada anak-anak ojol gitu yang belum mendapatkan menempuh pendidikan yang belum layak kayak gitu kan, kita coba bantu. Lebih ke kayak kursus tapi gratis ya gitulah. Oke. Ya misalkan bantuan dari apa ya, pemberian kursus gratis ya. Iya, Nah, betul. Dan itu berapa jam dalam Sabtu dan Minggu ya sebenarnya? Kalau kita hari Minggu saja kami, Cek. Oh, hari Minggu. Hari Minggu saja. Dari pagi. Kami siang. Siang. Nah, siang biar kami juga para road harek ini bisa ikut andil kayak gitu. Paling sampai jam 4 3 jam 2 jam saja, 3 Cek. jam. Antusias anak-anak itu gimana? Karena kalau Nazib sebelumnya baru anggota di sini baru 1 tahun. Nah, mungkin press secara yang pernah gimana? ikut. Kalau dari pengalaman sebelumnya sangat antusias, malahan kita sering kayak ketemu di jalan gitu kan. Tiba-tiba ketemu anak yang pernah kita ajak kayak nyapa, halo Kak Pigo kayak gitu, kayak antusias banget, kayak seneng gitu. Kapan ngajak sini lagi kayak gitu. Itu 1 bulan programnya. Kalau untuk sebelumnya tuh 2 bulan. 2 bulan jadi hari Minggu saja. Ya, hari Minggu saja. Kayak Jadi 8 kali pertemuan lah ya. iya. Maka mereka lebih sudah kenal gitu ya. Oke. Yalah kalau gitu kita break dulu ya, dan kayak di sesi berikutnya kita akan tanya lebih dalam lagi mengenai road track ini, dan untuk galau-galau yang pengen bertanya mungkin silakan ya, atau mungkin di tempatnya butuh untuk kehadiran dari road track ya, bisa tanya-tanya langsung di 0711 351 656. Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Oi dulur, tak terasa waktu Berenggut cepat nian berlalu. Ma ini kita lah semakin tua. Anak lama sak galau. Oi dulur, lah dari kecil dulu kita ni berkawan lacak keluarga. Tak terasa kita semakin tua. Banyak kenyari pahala. Dari dulu
dan sekitarannya. Tetaplah jaga hubungan baik, Nyari ridho ilahi. ayo dulu tetaplah jaga silaturahmi yang sudah ada. Semoga kaget mana mantu kita acak tadi wong besar galau. Baik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi sesamanya, dan sebaik-baik manusia adalah orang yang bertakwa di hadapannya. Tetaplah jago silaturahmi yang sudah ada. Ayo dulu, tetaplah jago silaturahmi yang sudah ada. Semoga kaget anak mantu kita acak jadi wong besar galau. Ayo dulu, tetaplah jago silaturahmi yang sudah ada. Semoga kaget anak mantu kita baca jadi wong besar galau. Saatnya kita ikuti tanggap bencana dari perspektif budaya. Dalam situasi darurat, masyarakat seringkali bergotong royong membantu satu sama lain. Tradisi gotong royong ini sangat kuat di banyak komunitas Indonesia, terutama dalam membantu korban bencana, membangun kembali rumah atau membersihkan area yang terkena dampak. Gotong royong menjadi sistem kerjasama tradisional yang luar biasa di masyarakat. Komunitas adat seringkali memiliki sistem kerjasama mengatur pembagian air atau sistem irigasi. Hal ini juga berperan dalam mengatasi dampak bencana terkait air seperti banjir atau kekeringan. Telah kita ikuti tanggap bencana dari perspektif budaya. Hamparan luas terbentang, bukit
Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya, dulu kembali kita di program obrolan komunitas dan bersama teman-teman dari Rotrek Club ya dengan programnya yaitu Rotrex Genius, generasi muda unggul dan sukses, think deeper, play harder, dan bersama Presiden Rotrek Club of Palembang 2025-2026 ya, M. Pigo Octaviansa, dan juga ada Muhammad Nazib Salman ya, PIC kurikulum Rotrex Genius 2026 ya. Dan ini kan sudah menjadi pengalaman yang ketiga kali ya, bisa dikatakan ya. Dan mungkin ada evaluasi nantinya untuk yang ketiga kali. Ketiga kali kenapa kebat? Ketiga kali ini. Ya, mungkin apa aja evaluasinya yang mungkin untuk Ajib sendiri yang pelaksana, ketuanya dengan teman-teman lainnya. Silakan mungkin dari Vigo menjelaskan. Kalau untuk yang menjadi evaluasi kita yaitu target penerimanya. Apakah tahun kemarin tuh kayak jadi acuan lah. Untuk tahun ini nih kayak kita nih mau nyari benar-benar orang ataupun anak-anak yang benar-benar butuh kayak mendapatkan bantuan itu. Dan juga yang menjadi evaluasi kita dari konsep pembelajarannya itu sendiri. Karena tahun ini tuh kayak jadi lebih beda. Karena lebih ke kayak kreativitasnya, bukan kayak belajar konvensional pada umumnya gitu, belajar membaca enggak. Ya, Udah enggak kreativitas ya. lagi ya. Ya, jadi bisa menggandeng komunitas lain. Ya, kalau seperti saya punya komunitas seni peran kan, atau pantomim ya. Iya. Itu kan kreativitas kan, atau mewarnai gitu ya. Itu bisa diajak juga. Bisa juga. Jadi konsep pembelajaran tuh kayak seni budaya, berarti kayak nyanyi-nyanyian, tari-tarian, bisa juga kan Kreativitas kayak kan, menggambarkan. Iya. Dan ini sudah terdata dari anak-anak Rotrex Genius, mungkin dari Ajib, Ya. yang dari anak-anak yang akan dapat di mana gitu, belum tahu posisinya. Untuk posisinya masih belum tahu, tapi yang pasti anak ojol begitu. Oke. Yang masih Tapi kan butuh. anak-anak dari ojol itu kan banyak menyebar di beberapa tempat, bukan satu tempat. Ya, Bukan kampung kayak kampung ojol bukan ya. benar Nah, sekali. itu kan menjadi tantangan juga ya. Bisa jadi mungkin tidak seluruhan anak-anak ojol, anak-anak orang tuanya yang ojol, tapi mungkin yang buruh ya, buruh kasar, atau mungkin tukang beca, itu juga bisa masuk data kan. Kami kebetulan kami lagi kolaborasi tentang ya salah satu pihak ojol yang Ada sponsornya. Jadi Oke. memang kami mitra bersama dia, dan memang dia membutuhkan anak-anak ojolnya harus menjadi ada prioritas pendidikan begitu. Ada target sendiri ya. Nah, nantinya ya, selain pendidikan mereka kan dibantu juga tuh ya. Dari mungkin ada membawa makanan ya. Benar sekali. Biar Ada nambah pasti. gizi ya. Sambil belajar sambil makan. Terus ada yang diberikan. Itu biasanya kapan tahapan-tahapan diberikan tuh? Kan Vigo bisa jelaskan. Kalau untuk manfaat lain selain pengajaran ya, itu berupa alat tulis ATK kayak dapat buku gitu, pena, pensil. Terus juga kalau konsumsi pasti dapat, tiap minggu kita dapat kayak ada jam-jam istirahatnya, dan dia kayak dikasih waktu lah buat nikmatin santapannya itu. Itu yang dimasak sendiri atau ada kemasan? Kayak produk sudah jadi. Produk sudah jadi sih kayak ciki gitu, nah tapi lebih ke kayak ada nilai gizinya lah. Betul. Ternyata. Ya, oke. Ajib sendiri, Jib. Iya, Ini Cek. kan kebanyakan cewek cowok anggota gitu. Kalau di Rotarek, Iya. ya kebanyakan cewek benernya. Dan kemampuan cowok diandalkan nih. Ya, benar sekali, Ya, Cek. untuk perlengkapan. Ya, apa. itu benar sekali, rata-rata Iya. ke perlengkapan Iya, begitu. kendala nggak? Ini berapa tahun sudah masuk Ajib ke Kalau Rotrek? ini masih baru. Hitungannya bulan September 2025 kemarin. Dari volunteer. Ya, kami Nazib ikut dari internship tadi yang dibicarakan oleh Pres tadi, bahwasanya kami internship selama 1 bulan. Di situ tugas kami itu membuat project untuk Rotary ke depannya. Apa kemarin? Kalau Nazib kemarin salah satu di teammates-nya Nazib HIV begitu. Apa tuh? HIV AIDS kayak pencegahan. pencegahan Iya, HIV penyuluhan dan pencegahan HIV AIDS. Oke. begitu. Jadi belum dilaksanakan, itu baru program ya. Oke. Balik lagi ke Genius tadi.
karena banyaknya cewek ya. Jadi Benar kendala ada sekali, itu Cek. kira-kira. Kalau masalah cewek itu sudah kami hal yang biasa Iya, ya, Pres. karena kan teman-teman Ah, Rotek sudah terbiasa Ah, Iya, melakukannya. dari Ya dulu mau- emang cewek jadi mendominasi. tidak ada cewek cowok semuanya bisa bekerja lah benar, ya. benar Oke. sekali. Cek. Setara lah. Setara itu luar biasa sekali ya. Dan kebanyakan bukan masalah ini sih, bukan masalah tenaga ya. Pikiran, ya, pola pikir, ya perdebatan ya. Biasanya kalau anggotanya cewek ya, pengennya macam-macam yang ini ide-idenya ya. Nah ini bagaimana Presiden menanggapi untuk hal kegiatan ini? Kalau bagi saya pribadi hal yang normal. Dari dulu kan emang cewek itu kalau segala hal tuh dibawa dengan emosional gitu. Iya, iya. Kayak logika tuh dibelakangin. Tapi sebenarnya itu hal yang biasa, kayak kita tuh udah terbiasa dengan itu. Oh, dia nih kayak emang lagi ngeluarin hal ilmiahnya cewek. Jadi kita nanggapin Ya. ada hal-hal tertentu kita tanggapin dengan cowok gitu. Lebih bijak ya. Lebih bijak lah kita cowok itu ya. Dan Nanggapin. untuk keputusan sendiri, ya, keputusan dikasihkan oleh ketua Rotrek Genius sendiri atau ada campur tangan dari Rotrek Presiden Rotrek Club? Kalau segala keputusan dari segala konsep dan segala macam itu balik lagi ke panitia pelaksana dari Ketupel, termasuk PIC kurikulum juga si Ajib kan. Tapi kayak anggota-anggota ini laporan aja lah gitu ke saya kan. Mau ngapain ini kayak Termasuk pendanaan, arahan. Benar. sponsorship, Untuk sponsorship juga harus laporan gitu ya. ya laporan kayak Tidak dibebaskan dah. iya. Ada tiba-tiba nanti ada pihak-pihak yang Iya. mohon maaf ilegal kan kita gak bisa juga kan gitu. Oke, jadi ada pengawasan lah ya. Iya. Iya. Ya selama 3 tahun Rotek Genius berjalan ya, dan ada efek dari anak-anaknya selain menyapa tadi. Sebetulnya ada, karena kita tiap tahun itu kita tuh kayak ada terfokus ke anak-anak yang benar-benar layak mendapatkan itu. Kita fokus dan kita Ada evaluasinya. iya ada evaluasinya kayak beberapa anak itu yang awalnya belum bisa baca jadi bisa membaca. Ada yang kelancaran baca itu kayak belum ada gitu. Jadi lancar banget membacanya kayak gitu. Ada yang pendiam. Ya, Lebih- ada yang lebih pendiam, lebih interaktif lah ke teman-temannya, Ya, lebih ketika- ekspresif lah. Ketika ketemu sama kakak-kakaknya lebih kreatif lagi, Iya. lebih ceria lagi ya. Mm-mm. Oke, itu yang mungkin yang akan menjadi program juga Jenis ya. Benar, Jeb, benar ya? sekali, benar. Benar, Cek. Ya. Dari anak-anak Rotek Club atau Rotek Jenis ini, ada yang sesuai dengan jurusan pendidikan atau psikologi? Nah, kebetulan Nazib juga salah satu anak FK, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Nah, dan Nazib juga senang sekali dalam belajar psikologi pendidikan. Jadi itulah Nazib alhamdulillah ditunjuk menjadi PIC kurikulum yang bisa Nazib sebagai meratakan dari minggu pertama sampai minggu akhir bagaimana anak-anak SD ini mana yang cocok nih kurikulumnya begitu. Oke, apa yang cocok kira-kira untuk di Kalau awal-awal? untuk anak-anak sekarang nih yang Nazib pernah juga ngajar ke anak SD ini bahwasanya anak-anak ini butuh bukan hanya tentang belajar seperti MTK bahasa Indonesia dan itu, tapi dia lebih ke kreatif. Bagaimana ilmu itu tetap dapat MTK dan bahasa Indonesia, tapi pembawaannya bagaimana begitu. Pendidikan, hiburan, ya, digabung ya. Gabung. Iya. Begitu. Terus nantinya dilaksanakan di tempat khusus atau kayak rumah atau gedung atau di luar gitu, di kampung gitu. Kalau rencana kami ada 2 opsi kayak gitu. Mungkin ada kayak ada lapangan, ada tempat tenda kayak gitu. Nanti untuk dari yang mitra kerjasama tadi. Iya, iya, iya. Sama satu lagi di masjid begitu. Karena di Rotary Genius sebelumnya Pres ya, kita Iya, di masjid. beberapa kali di masjid. Berapa kali ya? Dan itu perizinan ya, Pres? Iya, pasti izin dulu ke pihak masjidnya. Terus kita juga kan kalau tahun-tahun sebelum itu pagi, ini tahun ketiga inilah yang siang. Iya. ambil. Ada tantangan nggak selama 2 tahun melaksanakan? Atau Ada. mungkin masyarakat nih sekitar? Kalau tantangan itu lebih ke keaktifan anggota kayak membantu keperluan logistik, terus juga tantangan ngadepin anak-anak itu yang pasti ada. Jadi intern kita sendiri ya, bukan dari luar ya. Kalau dari luarnya lebih ke anak-anaknya, kayak ngadepin emosi anak-anak itu kayak ada yang bandel lah, ada yang pendiam lah. Orang tuanya mendukung banyak. Orang tuanya mendukung, malahan ada beberapa kali kayak ikut andil juga, kayak ikut ngelihat Nonton anaknya, juga. dipantau anaknya. Oke, ada langsung gitu ya, terhubung ya. Dan ini juga ada hubungan dengan Pak RT biasanya kalau di Iya, kampung. benar Pak sekali, RT, Iya. lurah kayak gitu. Jadi bisa dikatakan perizinan aman ya. Aman. Oke. Dan untuk Rotrek Jenis sendiri ini adaptasi atau bisa dikatakan se-Indonesia sama bentuknya.
Atau programnya sama bentuknya dari standarnya? Kalau untuk mengajar ini sendiri sebetulnya kan kita cuma ada di road track kalau misalnya dibandingkan dengan road track Di lain. Palembang. Iya, cuma ada di Palembang kalau pengajar Kalau itu. tempat lain ada? Nggak program? ada. Lebih kalau Palembang ini road track yang ngadain program ini cuma di road track Palembang. Kayak di daerah lain itu nggak ada. Ada yang menjadi percontohan kan di contoh road track lain? Sebenarnya Belum. sejujurnya nggak ada. Malahan kita dari beberapa kali kayak kumpul kayak 1 tahun gitu, yang tahun ini di Magelang, road track Palembang itu menjadi acuan kita. Dapat penghargaan. Nggak ya? dapat penghargaan tiap tahun. Wih, Gitu. keren Mm-mm. ya, dan ya, aktif lah ya. Aktif ya, Oh, paling The aktif best of lah. the best lah begitu. Jadi bisa dikatakan road track clubnya Palembang ini adalah ya bagi sebagai tempat percontohan itu ya, kalau Iya, aktif betul. ya. Ah. Oke. Dan di setiap provinsi ada. Setiap provinsi ada, dari Sabang sampai Merauke ada. Nah, tapi yang road track jenis cuma kita tahunya. Iya, cuma Ya, ada di Palembang. Cuman ada di Palembang. Oke. Dan yang lainnya program apa biasanya? Kalau tempat lain itu kayak Hanya- berbagi lebih banyak. Bukan workshop juga kan? Workshop ada juga, ada Ada. juga workshop. Oh. Kita juga ada, tapi workshopnya itu lebih ke anggota internal kita, kayak gimana sih mau selagi kita kayak ngasih dampak ke pihak masyarakat, pihak luar, gimana juga kita bisa imbangin gitu, bisa ngasih dampak ke diri kita juga kayak kepemimpinan, komunikasi ataupun kayak Humas desain ya? gitu. Iya. Iya, oke. Desain, humas, komunikasi ya. Mm-mm. Oke. Kembali ke Ajib ya. Iya, Cek. Udah semester berapa, Ajib? Baru ini, Cek, baru maba semester 2, Cek masih. Baru. Ah, Tapi kan ada pengalaman dan juga luar biasa ketika akan sudah selesai nanti kembali ke masyarakat untuk mengimplementasikan ilmunya. Jadi tidak kagok lagi Oh, harus gitu ya. bener, ini sudah menjadi pengalaman yang berharga lah bahasanya. Ajib sendiri mengajak teman-teman lainnya. Pasti, karena tadi kami juga selalu membagi poster karena kami open recruitment volunteer dan open donasi. Di situ Nazib selalu mengajak, ayo ikut aja volunteer kayak gini karena kapan lagi kayak gitu. Pasti Nazib mengajak teman-teman. Ya, oke. Oke, di penghujung program ini ngobrol banyak juga ada sekitar 2 menit lagi. Oke. Harapan-harapan apa untuk road track juga road track club dan juga road track jenis? Kalau harapan untuk road track itu sendiri semoga untuk program kerja untuk kedepannya itu lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi, dan sebisa mungkin aku harap pribadi ya road track jenis tetap jalan, siapapun kepengurusannya akan menjalani tetap bisa dijalani. Sampai kapan ya masa aktifnya? Bulan berapa? Kalau masa aktifnya tuh dari Juni 2025 sampai 2026. Jadi Setiap bulan Juni. setiap bulan Juni Dan pergantian. pemilihannya itu pakai polling atau penentuan langsung? kalau kita nih kayak ngumpulin dulu siapa nih yang anggota, beberapa orang yang potensial, baru kayak kita ngadain voting. Ini ada beberapa 3 orang yang potensial buat ngelanjutin estafet kepemimpinannya. Nah, baru voting gitu. Siapa yang benar-benar layak di situ menjadi pemimpin selanjutnya. Jadi harapannya diteruskan oleh pengurus lainnya ya. Iya, benar. Ya. Dan masih ada beberapa bulan lagi lah ya. Iya. Oke. Untuk road track jenis sendiri, Ajib boleh? Karena belum mulai bekerja, apa yang diharapkan ya? Silakan. Oke, harapan Nazib ini sih lebih tepatnya ke panitianya untuk lebih aktif, lebih berkreasi, dan juga pas nanti di hari H setiap minggunya lebih bagaimana mengayomi anak-anaknya untuk selalu kreatif begitu sampai akhir acara ini selesai. Oh, sampai akhir selesai ya. Dan juga ada Jangan- evaluasi Benar, juga. setiap Setiap minggu kegiatan evaluasi. evaluasi kan? Ya, Yes. tiap kegiatan pasti ada Ada evaluasi tiap evaluasi. minggu. Itu akan menambah nilai plusnya dari sebuah kegiatan tersebut ya. Nah, benar. Terima kasih untuk Vigo dan juga Ajib ya Oke, makasih juga, dari Cik. Road Track Club Palembang. Semoga apa yang diharapkan, apa yang dilaksanakan bisa lebih maksimal lagi. Amin, Ya. amin, amin. Terima kasih, salam untuk teman-teman ya. Siap, siap, Yo. Cek, aman. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Dor Galau-Galau, kita sedang ngobrol bersama 2 orang luar biasa, ada Vigo, ada Ajib ya dari Road Track Club Palembang ya. Dan tadi membahas mengenai ada programnya Road Track Genius ya, generasi muda unggul dan sukses ya. Memang ada dari segi akhlak, dari segi pendidikan dan juga kreativitas yang diangkat. Begitu juga tambah dengan emosional psikologi. Dan dipadukan dengan pendidikan selama lebih kurang tadi katanya ngomong 2 bulan. Jadi anak-anak akan lebih ceria lagi dengan ilmu wawasan yang dapat. Dan Dor Galau-Galau, kita lanjut kembali program acara Sriwijaya Siang nantinya bersama rekan selanjutnya. Dan saya pamit undur diri.
Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perumpat RRI Palembang. Sampai jumpa.